Jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita. Bersama saya, Sri Arianti Kristianingsih. Ayah bunda, ada banyak orang tua beranggapan, anakku tidak boleh repot. Yang repot aku saja. Biarkan mereka melakukan tugas kewajibannya, yaitu sekolah saja. Anggapan ini tanpa disadari membuat orang tua memanjakan anak secara berlebihan. Sikap memanjakan berlebihan dilakukan oleh orang tua mulai dari menyuap makanan, mengenakan sepatu atau pakaian, ataupun juga mengerjakan atau membuat PR mereka. Atas nama rasa sayang, secara tidak disadari sebenarnya anak seringkali dijadikan objek oleh orang tua mereka. Ayah bunda, apa sebenarnya dampak memanjakan anak secara berlebihan? Memanjakan anak secara berlebihan bisa menjadikan anak menjadi kehilangan kemandirian, sebab mereka harus selalu bergantung kepada orang tua. Anak menjadi tidak bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah bisa mereka lakukan. Memanjakan anak juga bisa berdampak hilangnya kreativitas anak, sebab mereka tidak mendapat kesempatan membuat hal-hal baru sesuai dengan pikiran dan kemampuan mereka. Memanjakan anak juga membuat rendahnya kepekaan anak. Kepekaan anak tidak terbentuk karena anak tidak belajar mengelola perasaan-perasaan mereka, seperti belas kasih, kepedulian, kecekatan untuk menolong sesama yang sedang mengalami kerepotan. Dan memanjakan anak membuat anak tidak belajar bertanggung jawab terhadap hal-hal yang harus dikerjakan ataupun juga yang sudah dilakukannya. Sehingga anak menjadi kurang bertanggung jawab dan bahkan mungkin melarikan diri dari rasa tanggung jawabnya. Ayah bunda, secara umum memanjakan anak secara berlebihan dapat menghambat pertumbuhan mereka dan juga dapat berdampak buruk bagi mereka. Apa yang sebaiknya ayah bunda lakukan dalam mendampingi mereka? Ayah bunda perlu memberikan afeksi. Dalam hal ini adalah penerimaan, perhatian, kasih sayang, dan juga terlibat dengan anak yang seimbang dengan pemberian kontrol maupun juga otonomi, seperti mengajarkan disiplin atau menegakkan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mandiri. Beberapa tips yang bisa ayah bunda lakukan dalam mengasuh anak secara seimbang antara lain memberikan perhatian dan kasih sayang maupun juga menerima anak. Itu menjadi hal yang memang utama yang harus dilakukan oleh orang tua. Di sisi lain, orang tua perlu melibatkan anak dalam kegiatan rumah tangga ataupun keluarga yang bisa dilakukan sesuai dengan usia mereka. Seperti misalnya menata kamar mereka sendiri secara mandiri, makan sendiri dan juga mencuci peralatan makan pribadi mereka, membantu orang tua dalam menyiapkan makan, ataupun mungkin membersihkan rumah, dan juga anak belajar mengerjakan setiap tugasnya secara mandiri sesuai dengan kemampuannya. Aturan-aturan dalam keluarga perlu disepakati bersama, ditegakkan bersama, dan juga ayah bunda sebagai model yang bisa dicontoh bagi mereka. Jika anak berbuat salah, anak perlu belajar untuk meminta maaf dan juga ikut menanggung risiko dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Misalnya, saat tugas atau PR anak ketinggalan di rumah, orang tua tidak perlu mengantarkan PR tersebut ke sekolah. Berikan kesempatan kepada anak untuk menanggung risiko kesalahan yang sudah dilakukannya.
Kalau ayah bunda punya pengalaman bagaimana mendampingi dan mengasuh anak, silakan cerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika punya permintaan tentang tips parenting yang lain, silakan juga tulis di kolom komentar tersebut. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang sudah Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas apa saja yang bisa dilakukan secara bersama-sama, silakan lihat di acara Giku di kanal YouTube GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.